Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Oke, sebelum kita melanjutkan cerita minggu lalu nih, masih tentang Musa, kita bersatu dalam doa dulu ya. Semua adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami boleh punya waktu untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan berkati baik Kak Adrian yang akan menyampaikan firman, dan Tuhan berkati kami agar kami juga bisa mengerti cerita yang dibawakan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, Kak Adrian akan lanjutin ceritanya Kak Dada, masih tentang Musa. Kita buka Alkitab kita dari Keluaran pasal 3 dan pasal 4 ayat 1 sampai 19 dan ayat 27 sampai 31. Oke, udah buka Alkitabnya? Kita dengerin ceritanya ya. Jadi minggu lalu Musa itu kan kabur ya dari Mesir ke Midian. Nah, jadi Musa udah tinggal di situ, dan pada suatu hari dia lagi menggembalakan domba, dan di situ lagi di gunung namanya Horeb atau Gunung Sinai. Nah, di situ ternyata ada malaikat Tuhan yang lagi menampakkan diri berupa api yang menyala dari semak duri. Nah, pas Musa lagi mendekat mau melihat, suara Tuhan bilang kalau dia harus melepas alas kakinya. Dan disitulah terjadi percakapan Musa dan Allah, di mana Allah mengutus Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Oke adik-adik, kita bisa lihat di Alkitab kita di Keluaran pasal 3 ayat 10. Di situ Allah berfirman kepada Musa, mengatakan bahwa Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tapi jawaban Musa malah, emangnya aku siapa Tuhan? Kok bisa membawa bangsa Israel? Aku siapa yang menghadap Firaun? Terus Musa di situ juga nanya, Tuhan, kalau misalnya nanti aku ditanya tentang engkau, aku jawab apa? Lalu Tuhan bilang, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Akulah Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus engkau kepada orang Israel. Nah, selanjutnya di ayat pasal 4 di ayat 10, di situ Musa bilang, Tuhan, aku kan gak pandai bicara. Tapi jawab Tuhan kepada Musa, Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Nah, tadi udah lihat ya percakapannya Musa dan Allah, di mana awalnya itu Musa nggak mau ya adik-adik, dia merasa masa sih Tuhan, emang nggak ada orang lain selain aku, kan aku nggak bisa ngomong, aku orangnya pemalu. Nah adik-adik, sama ya, kita jadi bisa belajar dari cerita ini adalah Musa yang awalnya nggak mau, tapi Tuhan itu udah mengutus Musa, jadi Tuhan akan memampukan Musa melakukan tanggung jawab itu. Seperti juga adik-adik nih, misalnya nih adik-adik sekolah punya PR, ada ulangan, itu adalah tanggung jawab adik-adik, tapi ya adik-adik harus lakukan, karena adik-adik harus percaya, adik-adik harus tahu kalau Tuhan pasti akan memampukan adik-adik. Terus contoh lagi, misalnya kalau lagi sekolah minggu, adik-adik dapat tugas untuk pimpin doa pembuka atau doa persembahan, atau misalnya sebelum firman biasa kita pimpin pujian, ya lakukan aja, karena itu tanggung jawab adik-adik. Adik-adik harus percaya kalau kalian itu pasti dimampukan. Jadi nggak ada lagi yang jangan aku nggak bisa. Pasti bisa, karena kita punya Tuhan Yesus yang selalu menolong kita. Oke, untuk ayat hafalannya dari Yesaya 41 ayat 13. Aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananku dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Oke, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Semua adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena pada hari ini kami boleh belajar bagaimana Musa diutus oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel. Kami juga mau Tuhan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang tanggung jawab kami yang kami kerjakan, kami mampukan Tuhan. Tuhan bisa tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.